Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak sekalian jamaah Masjid Al-Furqan, semoga Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan keistiqomahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini bisa berkumpul kembali pada subuh di masjid yang kita cintai ini dalam rangka talabul ilmi, belajar ilmu syar'i. Semoga Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surganya Allah SWT. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari bab Kitabul Buyu', bab jual beli, ya, kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita sudah sampai ke hadis Fadlu Yusal Al-Mu'asir, keutamaan memberikan masa tenggang orang yang belum bisa membayar hutang. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu tentang an-nahyu 'anil ghish, larangan dari berbuat curang, ya, larangan berbuat curang. An Abi Hurairah qala, hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yabi'u ta'aman. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati orang yang menjual makanan, ya. Fa'adkhala yadahu fihi, kemudian beliau memasukkan, ya, tangannya ke dalam makanan tersebut, ya, memasukkan tangannya ke dalam makanan jualan tersebut. Fa'idha huwa maghsyush, dan ternyata Nabi merasakan, ya, bahwasanya ada makanan yang basah, ya, yang diletakkan di bawah, ya, di bagian bawah, di bagian dada. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man ghasya. Dia Rasulullah bersabda, bukan termasuk golonganku orang yang berbuat curang. Ya, di sini menjelaskan tentang larangan, ya, berbuat curang, jadi mencampur antara makanan yang rusak, makanan yang basah dengan makanan yang kering, ya, untuk memperberat timbangan. Ya, atau mencampur makanan yang jelek atau barang yang jelek dengan barang yang bagus, ya, untuk berbuat curang, ya, kepada konsumen. Nah, larangan ini termasuk larangan yang keras, ya, karena termasuk dosa yang besar, itu berbuat kecurangan di dalam jual beli. Bahkan Nabi mengancam dengan tidak termasuk golonganku, ya, tidak termasuk golonganku, maksudnya tidak dianggap orang Islam. Nah, ini hati-hati, ya. Siapa yang berbuat curang ketika jual beli, maka Nabi mengatakan laisa minna man ghasya. Dalam lafaz yang lain, man ghasya falaysa minna. Siapa yang berbuat curang maka tidak termasuk umatku, dia tidak termasuk golonganku. Nah, tadi kita perhatikan, ya, di dalam bermuamalah tidak boleh ada yang unsur-unsur kecurangan, kemudian unsur-unsur penipuan, pemelabuhan, pemalsuan reputasi, dan segala macam bentuk kecurangan di dalam bermuamalah.
Kemudian hadis yang berikutnya, al-hasu ala tabkir fi talabil rizqi, ya, anjuran untuk berpagi-pagi ya di dalam mencari rizki. Nah, ini betul kata para leluhur kita ya, kita harus bangun pagi supaya rezeki tidak dipatok ayam katanya ya. Nah, ini sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. An Sakhrin al-Ghamidi qala, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah SAW bersabda, yakni beliau berdoa, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Nah, doa Nabi SAW ini meliputi seluruh aktivitas kita ya di pagi hari. Artinya kalau kita berpagi-pagi di dalam mencari rezeki, maka Allah akan berikan keberkahan. Allah akan berikan keberkahan. Nah, termasuk kita belajar di pagi hari, ya, belajar di pagi hari, menuntut ilmu di pagi hari, maka insya Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan ya kepada ilmu kita, memberikan kepahaman, ya. Nah, maka sebisa mungkin aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti bekerja, mencari rezeki, berdagang, menuntut ilmu, belajar, murojaah Al-Quran, ya, segala aktivitas yang bermanfaat untuk kita lakukan di pagi hari, karena ini adalah waktu yang didoakan oleh Nabi SAW akan keberkahannya. Ya, kalau kita ingin mencari keberkahan ilmu, keberkahan rizki, maka hendaknya kita lakukan di pagi hari. Karena memang waktu pagi itu waktu yang fresh ya, kita masih segar untuk bekerja, untuk belajar, untuk menghafal. Ini waktu yang utama di dalam beraktivitas. Kemudian hadis yang berikutnya, ma yaqulu idza dakhala as-suq, apa yang kita baca ya ketika memasuki pasar. Ya. An Salim, hadis dari Salim bin Abdullah bin Umar, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, man qala hina yadkhulu as-suq, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair kulluh, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, siapa yang masuk pasar dan membaca doa tadi ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa kata Nabi? Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka akan dicatat baginya 1 juta kebaikan. Ya, Masya Allah, ya, 1 juta kebaikan. Wa mana anhu alfa alfi sayyi'atin, dan akan dihapuskan baginya 1 juta keburukan. Wa bana lahu baitan fil jannah, dan akan dibangunkan baginya rumah di surga. Ya, jadi sekedar kita membaca doa masuk pasar itu pahalanya besar, Bapak sekalian ya, jangan lupa. Ketika kita masuk pasar, masuk mall, ya, masuk supermarket, terutama masuk pasar tradisional, ya, terutama masuk pasar tradisional, itu kita sangat dianjurkan membaca doa ini. Kenapa? Karena selain pahalanya besar, doa ini juga akan melindungi kita dari hal-hal yang membahayakan di pasar. Ya, memang kenapa di pasar banyak hal-hal yang berbahaya? Di pasar itu banyak sekali buhul-buhul, Pak sekalian. Ya, makanya tempat yang paling disenangi oleh syaitan adalah pasar. Ya, di pasar itu banyak terjadi pelanggaran ya, tauhid. Ya, ada pelanggaran tauhid, ada buhul-buhul sihir, ada jimat-jimat penglaris, ya, ada mantra-mantra, kemudian ada penipuan, ada riba, ada kezaliman, ada gharar, ya, semua banyak keharaman terjadi di pasar. Nah, kalau kita tidak membaca doa, maka kadang ada orang yang masuk pasar nggak sengaja belanja banyak. Pas malam kok saya beli ini ya, kok saya beli itu, ya. Jadi terkena ini apa? Hipnotis, ya, terkena hipnotis, terkena penipuan, ya, pengelabuan. Di pasar itu banyak hal seperti itu.
Nah, maka untuk mencegahnya kita membaca doa masuk pasar. Insya Allah Allah berikan kita perlindungan dari sihir, dari hipnotis, ya, dan dari keburukan-keburukan hal-hal di pasar. Gitu. Dan pahalanya besar, ya, Masya Allah. Jadi bermuamalah itu sekedar beli tidak nawar, ya, sekedar baca doa masuk pasar, sekedar menunda pembayaran orang yang bayar hutang, ini pahalanya besar-besar. Maka sebaiknya kita melakukan atau mengaplikasikan adab-adab muamalah ini dengan rutin, ya, dengan rajin. Karena sedikit amalan yang kita lakukan di dalam muamalah itu pahalanya besar. Bisa mengampuni dosa-dosa, bisa meninggikan derajat, bahkan bisa mendapatkan keutamaan di surga. Ini kita bisa dibuatkan rumah di surga hanya dengan membaca doa masuk pasar. Oke, kemudian hadis yang berikutnya al-amakin allati nuhiya 'anil bai'i fiha. Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijarataka. Ya, kalau kalian melihat orang yang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan, ya, kepada jual beli kamu. Ya, disumpahi nama Nabi, ya, orang yang jualan di dalam masjid. Ini tempat yang dilarang untuk berjualan adalah masjid, ya. Tidak boleh kita berjualan di dalam masjid. Kemudian al-awqat allati nuhiya 'anil bai'i fiha. Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan transaksi jual beli. Waktu yang dilarang untuk melakukan transaksi jual beli, ya, ini pada saat dikumandangkannya azan, ya, di hari Jumat terutama, ya. Qala Allah Ta'ala, Allah sudah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan ayat 10, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika telah datang panggilan, ya, untuk salat Jumat, ya, di hari Jumat, maka bersegera memenuhi panggilan Allah, ya, segera berzikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Jadi karena waktu-waktu yang dilarang untuk, ya, melakukan transaksi jual beli adalah ketika dikumandangkannya azan salat Jumat. Qala Ibnu Arabi, Imam Ibnu Arabi mengatakan wa hadza mujma'un ala al-amali bihi. Ini merupakan ijma, ya, untuk kita melaksanakan amalan tersebut. Wala khilafa fi tahrimil bai', dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam pengharaman, ya, melakukan transaksi jual beli pada saat waktu Jumat, ya. Fa in waqa'a fusiqa, maka kalau sudah masuk waktu sholat Jumat maka tidak sah, ya, melakukan transaksi jual beli. Wa kullu amrin yashghalu 'anil jumu'ah min al-'uqud kullaha wa huwa haramun syar'an. Maka setiap aktivitas, ya, di hari Jumat, ya, dari akad-akad, transaksi-transaksi itu jual beli, semuanya itu haram, ya, secara syar'i. Mafsuhun rad'an, ya, ini transaksinya tidak sah. Nah, ini waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan transaksi jual beli. Ya, kemudian hadis yang berikutnya yaitu wa ahallallahu al-bai'a
hadis tentang halal haram jual beli. Ini hadis tentang halal haram jual beli. Sebagaimana kita ketahui ya, wal aslu jawazu bai'i kulli syai'in ala ayyi nahrin kana al-bai'. Hukum asalnya adalah semua transaksi jual beli apapun jenisnya ya, maka hukumnya dibolehkan. Madama antaradin minal mutabayi'ain, selama ada saling ridho ya, saling sepakat antara kedua belah pihak ya. Kemudian mana anhu syari' minal bai' ya, apa saja yang dilarang oleh syariat dari antara jenis-jenis jual beli ya. Nah, jadi hukum asal ya, mayoritas jual beli itu dibolehkan. Yang diharamkan itu sedikit ya, yang diharamkan sedikit. Nah, yang pertama jenis jual beli yang diharamkan adalah jual beli yang mengandung bai'ul gharar ya, jual beli gharar. Apa itu jual beli gharar? Wa huwa kullu ya'kul bai'in ihtawa jahalatan. Nah, ini setiap jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Apa yang dimaksud dengan ketidakjelasan? Ini tidak jelas apa yang kita beli ya, tidak jelas apa yang kita beli. Jadi kita bayar sesuatu untuk sesuatu yang belum tentu kita dapatkan, atau belum jelas berapa jumlahnya, belum jelas berapa kadarnya, dan belum jelas kapan didapatkannya. Nah, ini namanya jual beli gharar. Hadis dari Abu Hurairah ya, beliau berkata, nah Rasulullah SAW an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan batu ya, wa an bai'il gharar, dan jual beli gharar. Qala al-Imam An-Nawawi, Imam Nawawi berkata di dalam kitab Syarah Sahih Muslim ya, wa amma an-nahyu, adapun larangan an bai'il gharar, dari jual beli gharar, wa huwa aslun 'azimun min usuli kitabil buyu'. Ini adalah usul atau prinsip yang agung, yang besar di dalam usul kitabul buyu', di dalam prinsip-prinsip bab jual beli atau kitab jual beli. Wa lihadza qaddamahu Muslim. Oleh karena itu, bab gharar di dalam kitab Sahih Muslim itu didahulukan di awal-awal ya, mengingat pentingnya dan banyaknya praktek gharar yang dilakukan oleh masyarakat. Wa yadkhulu fihi masail katsirah ghairu munhasirah. Ya, maka masuk ke dalam bab gharar ini berbagai macam permasalahan yang banyak ya, yang sangat jelas, yang sering dilakukan oleh masyarakat. Kabail abik. Nah, zaman dulu model-model jual beli gharar zaman dulu yaitu mungkin nggak ada di zaman sekarang ya, seperti bail abik, jual beli budak yang hilang. Nah, tapi prinsipnya sebetulnya jual beli sesuatu barang yang belum ada ya, wal ma'dum, jual beli barang yang belum ada. Nah, jadi kalau zaman dahulu ya jelas kalau kita jual beli itu barangnya harus ada. Nah, zaman dulu belum ada jual beli online ya, belum ada jual beli online. Kalau sekarang orang jualan barang yang belum ada itu nggak ketahuan, karena nah itu cuma gambar yang ditampilkan ya, cuma gambar. Kalau zaman dulu ketahuan kalau orang jualan barang-barang yang belum ada ya, itu terindikasi langsung jual beli gharar. Tapi kalau sekarang ini nggak ketahuan ya, di marketplace, di WhatsApp ya, orang cuma tampilin gambar ya, tapi dia belum punya barang. Wal majhul, jual beli barang yang tidak jelas. Wa ma la yuqdaru ala taslimihi. Nah, ini semua sebetulnya indikasi seolah-olah Nabi SAW dan para ulama terdahulu itu bisa memprediksi ya model jual beli di zaman sekarang, atau boleh dibilang jual beli di zaman sekarang tidak ubahnya berbeda dengan jual beli zaman-zaman jahiliyah ya, yaitu jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang belum jelas, jual beli barang yang si penjual belum yakin apakah bisa menyerahkan barang itu kepada konsumen atau tidak ya. Ya, ini jenis jual beli mana yuqdaru ala taslim
sesuatu ya yang belum bisa diserah terimakan. Nah sekarang coba bapak cek di marketplace ya, atau di WhatsApp atau dimanapun ya di media sosial, orang-orang yang menjual barang dengan sistem PO, dengan sistem dropship ya, tanya kepada mereka apakah mereka yakin bisa menyerah terimakan barang atau tidak ya. Nah pasti mereka sendiri tidak akan bisa ya merasa yakin 100% karena mereka belum memiliki barang. Wa ma lam yatimma milkul baqi alaihi, dan jual beli ya barang yang belum dimiliki oleh penjual. Nah ini termasuk jual beli gharar ya, bahkan termasuk riba ya, termasuk riba. Seorang tidak mau memiliki barang ya, tapi dia sudah jualan. Nah, menunggu ada pembeli, setelah ada pembeli baru dia belikan ke supplier ya, ke produsen, baru dia kirim ke pembeli ya. Nah, ini bisa terancam pasal gharar dan riba sekaligus ya, karena dia belum menanggung resiko barang yang dia jual. Ketika akan terjadi barang yang belum ada, maka pada hakikatnya dia melakukan akad untuk sesuatu yang belum ada objeknya ya, atau dia hanya menukar uang dengan uang. Nah, ini hukumnya riba. Wa bai'is samaki fil ma'il katsir, atau menjual ikan di dalam air yang banyak. Nah, ini bentuk-bentuk jual beli zaman dahulu sebetulnya ya, bentuk perjudian zaman dahulu. Nah, zaman sekarang juga sebetulnya banyak ya, banyak pola-pola seperti ini. Seperti jual sekarang marak di marketplace jualan mystery box ya, jualan mystery box. Jadi kita jualan box hadiah, beli box hadiah, isinya belum tahu apa. Ya, ini termasuk jual beli barang. Wa bai'il hamli fil batni, dan jual beli janin hewan ternak. Ya, ini contoh-contoh gharar di dalam transaksi jual beli zaman dahulu ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi atau yang dinukil dari kitab Syarah Sahih Muslim. Wa bai'i ba'di sabrati mubhaman, atau menjual seonggok makanan ya yang jumlahnya atau kadarnya belum jelas berapa kilo ya. Wa bai'i sawbin min aswaq, atau jual beli baju di antara baju-baju ya. Wa syah min syah, atau menjual hewan ternak unta ya di antara unta. Wa kullu hadza bai'uhu batil, maka setiap jenis jual beli yang tadi disebutkan itu adalah jual beli yang batil, bi annahu ghararun min ghairi hajatin, karena itu adalah jual beli gharar tanpa adanya hajat, tanpa adanya kebutuhan. Nah, maksudnya apa di sini ya? Maksudnya kata Imam Muslim apa? Hal-hal tersebut yang tadi disebutkan itu gharar dan haram ya, karena tidak memiliki hajat, tidak memiliki kebutuhan. Artinya apa? Artinya kalau jual beli kita membutuhkan gharar ya, maka jual beli yang membutuhkan gharar itu dibolehkan. Maksudnya gimana? Kalau ada jual beli yang membutuhkan gharar, ada. Di antaranya adalah jual beli barang yang dimakan isinya. Ya, seperti jual beli telur ya. Nah, itu dia berhajat terhadap gharar. Karena kalau ghararnya dihilangkan, itu akan merugikan ya. Kita jualan telur supaya jelas mana yang busuk, mana yang tidak, dipecahkan semuanya ya. Nah, maka ini akan merugikan. Nah, ini contoh-contoh gharar ya yang berhajat ya, dibutuhkan oleh transaksi ya. Beliau berkata, fa in la hajatun ila irtikabil gharar, kalau memang transaksi itu berhajat terhadap gharar, wala yumkinu al-ihtirazu anhu illa bi masyaqqah, dan enggak mungkin kita hilangkan ghararnya kecuali dengan kesulitan. Wa kana al-ghararu haqiran jaza'an bai', dan ghararnya nilainya kecil, remeh ya,
gharar tersebut tidak berdosa atau tidak mengapa. Ya, baik. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan beliau. Ya, ini perkataan Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Wa'lam, ketahuilah, anna al-bai'al mulamasah, bahwasanya jual beli mulamasah, ya jual beli dengan sentuhan, wa bai'al munabadah, ya, dan jual beli dengan lemparan, wa bai'al habalil habalah, dan jual beli cucu onta, ya, anak dari anaknya onta, wa bai'al hasa, jual beli dengan jauhnya lemparan, ya, wa asbahaha min al-buyu' allati ja'a fiha an-nusus khassatun hiya dakhilah fi nahyi an bai'il gharar. Nah, ini beliau menyebutkan contoh-contoh gharar di zaman dahulu. Yang ini sudah tidak ada di zaman sekarang untuk jual belinya, ya. Tapi masih dilaksanakan model yang lain atau secara prinsip masih mirip, ya, masih mirip. Contoh jual beli dengan sentuhan, ya, jual beli dengan sentuhan, atau jual beli dengan lemparan. Nah, sekarang masih banyak jual beli dengan menyentuh barang, atau dengan panah, atau dengan lemparan, ya, atau dengan cabitan, ya, seperti yang di mall-mall, ya, capit boneka, capit itu masih ada, atau dengan tarik benang, ya, atau dengan mencabut nomor, ya, di warung-warung. Nah, itu masih ada. Nah, ini jenis-jenis jual beli gharar zaman dahulu, zaman jahiliyah, sebagiannya masih diamalkan oleh kita, masyarakat kita di Indonesia, ya. Contohnya yaitu, ya, capit boneka, cabut benang, jual beli dengan tembakan panah, dengan bola, ya. Nah, ini macam-macam. Nah, itu bentuk-bentuk jual beli gharar di era dahulu, ya, dan aplikasinya di zaman sekarang. Kemudian yang nomor 2, jenis jual beli yang diharamkan, ya, yaitu bai'u ma laisa indahu, jual beli barang yang tidak ada pada si penjual. Hadis dari Hakim bin Hizam, qala, beliau bersabda, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ar-rajulu yas'aluni al-bai'a wa laysa indi. Seorang bertanya kepadaku, ya, atau meminta kepadaku untuk menjual barang yang sebetulnya saya belum punya barangnya. Ya, jadi ada orang pesan barang, pesan PO, ya, dan saya barangnya belum ready, ya. Kata Nabi apa? La tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang belum kamu miliki, ya. Nah, jadi kalau ada orang pesan barang, dan kita barangnya belum ready, belum ada di tangan kita, ya, maka jangan melakukan transaksi jual beli, ya. Kalau sekedar komitmen atau, ya, belum melakukan transaksi jual beli, baru sekedar janji, nggak ada masalah, ya. Apa bedanya sekedar janji dan sekedar pesan, ya, wa'ad dengan transaksi jual beli? Nah, kalau sekedar komitmen, setelah barangnya dibeli oleh si penjual, ya, itu pembeli tidak boleh dipaksa untuk membayar. Ya, jadi kalau sudah kita belikan barangnya, ini Pak, barangnya sudah ready, nah, mana duitnya, ya, aduh Pak, saya nggak jadi beli kayaknya. Nah, itu belum boleh dipaksa. Tapi kalau barangnya sudah kita beli dan konsumen wajib, ya, nggak boleh menolak, harus dia beli. Nah, ini yang tidak boleh, ya, ini yang tidak boleh. Jadi kalau barangnya sudah ready, konsumen harus bayar, nah ini berarti dia menjual barang yang belum dimiliki, ya, karena sudah mewajibkan akad sebelum barangnya ada. Tapi kalau belum mewajibkan akad, ya, ini baru pesan, baru janji, Pak, tolong saya nyari barang ini, ada nggak? Ya, pas barang yang kita belikan dia nggak jadi beli, ya nggak ada masalah, karena sebelumnya belum terjadi transaksi jual beli. Nah, ini bedanya PO yang dibolehkan dengan PO yang diharamkan, ya. Jadi sekali lagi, PO yang diharamkan adalah PO, ya, pre-order, di mana setelah barangnya ready, konsumen tidak boleh menolak untuk batal. Ini nggak boleh, ya. Tapi
dibolehkan setelah barangnya ready, konsumen masih boleh menolak atau masih boleh membatalkan. Nah, ini jenis PO yang boleh dan tidak boleh. Kemudian bai'u al-mabi' qabla qabdihi, ya. Jual beli barang sebelum dilakukan serah terima. Ali bin Abbas, hadis dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu." Siapa yang menjual makanan, maka janganlah ia jual sebelum ia lakukan serah terima. Qala Ibnu Abbas berkata, "Wa ahsib kulla syai' bi manzilati ta'am." Dan aku mengira ya semua jenis jual beli hukumnya sama seperti jual beli makanan. Nah, ini Bapak sekalian ya, di zaman kita sekarang itu banyak orang yang belum tahu ini unsur qabd, unsur serah terima di dalam jual beli, terutama untuk objek-objek yang serah terimanya itu butuh tools khusus atau butuh dokumen khusus. Seperti misalnya jual beli tanah, ya, jual beli properti rumah, tanah ini. Mungkin Bapak sekalian suka dapat broadcast ini nggak, atau iklan properti tanpa riba, syariah, tanpa denda, tanpa sita. Sering dapat iklan itu nggak? Sering ya. Nah, itu kan banyak yang di penjara, ya. Banyak di Bogor, terutama di Bogor ya, banyak developer properti syariah yang tagline-nya tanpa bank, tanpa denda, tanpa sita itu banyak di penjara. Kenapa? Karena setelah konsumen banyak yang beli, ya, nah itu tanahnya diambil kembali oleh si pemilik lahan, karena si developer ternyata belum melunasi lahan, ya. Akhirnya pindah lahan, konsumen protes, lapor ke polisi, di penjara. Itu developer seperti itu di Bogor banyak, ada beberapa ya. Nah, apa sebabnya? Ya, sebabnya adalah karena si penjual, yaitu si developer, belum memahami qabd, belum memahami tata cara serah terima untuk objek tanah, ya, untuk objek tanah. Kalau seperti jualan handphone kan serah terimanya tinggal diserahkan, ya, nggak butuh ada sertifikat atau BPKB atau SN, nggak butuh. Tapi kalau tanah, ya, kalau tanah itu butuh tanda, ya. Nah, apa tandanya qabd? Ya, ini untuk semua barang, tanda serah terima untuk semua barang, yaitu tanda kepemilikan. Orang kalau transaksi jual beli itu sudah sah, itu memiliki dua tanda. Tanda yang pertama adalah memiliki hak tasarruf, memiliki tindakan hukum terhadap objek yang dia miliki. Nah, maka kalau kita mau beli tanah, ya, secara tempo, nah ini karena developer tadi yang sudah banyak di penjara itu, mereka baru bayar misalnya harga tanah 1 miliar. Mereka baru bayar sedikit, sekitar 50 juta, ya, baru booking, ya, baru DP lah, yang nilainya kecil. Kebanyakan seperti itu, baru bayar 50 juta atau baru bayar 100 juta. Nah, mereka mengira ketika sudah bayar pertama itu tanah sudah menjadi milik dia, ya, karena dia mungkin pernah belajar oleh gurunya, jual beli kredit itu memindahkan ke pemilikan, betul, ya. Meskipun barang belum lunas, itu sudah menjadi milik kita. Tapi kalau sudah terjadi serah terima, ya. Nah, makanya developer setelah baru bayar sekian puluh juta dari harga total 1 miliaran, itu dia udah dipasarin tuh, jualin kafling, jualin gambar, ya, jualin block plan, jualin gambaran, ada apa namanya 3D, ya, desain itu. Padahal dia belum kuasa, ya. Makanya kebanyakan yang tagline-nya properti syariah tanpa bank itu, kalau kita survei ke lokasinya, itu spanduk nggak ada, ya, pelang tidak ada, masih kebun, ya, nggak ada penanganan. Apa? Karena mereka belum berani naruh, karena takut dimarahi oleh si pemilik lahan, ya. Harusnya kalau memang sudah milik, ya, tandanya orang udah milik itu, tanah itu mau kita gusur, mau kita jadikan empang, ya, mau kita pagerin, nggak akan ada pihak yang komplain. Itu tandanya milik. Ya, sama kalau kita memiliki handphonenya mau kita jual, mau
kita banting, ya nggak akan ada pihak yang komplain karena yang menanggung resiko adalah kita. Nah, jadi kalau kita beli properti, kebanyakan yang nggak paham yang terjadi permasalahan di bidang properti, ya kita beli rumah atau beli tanah tapi belum ada serah terima. Nah, bukti serah terima dari objek tanah atau rumah itu adalah apa? Dokumen legal, ya bisa BPJB, bisa AJB, bisa SHM, bisa atau minimal ada kuasa jual, ya kalau untuk developer. Ya, apapun dokumen legalnya, selama dokumen itu secara hukum positif, ya menyebabkan kita boleh mengeksekusi terhadap objek yang kita miliki dan tidak ada pihak yang komplain atau penjual pertamanya tidak bisa menarik kembali, maka itu sah sebagai bukti serah terima, ya, bukti qabad. Ya. Nah ini jadi banyak kasus muamalah bahkan yang besar-besar di bidang properti, ya menyebabkan kebangkrutan, menyebabkan dipenjara, ya hanya karena hal remeh, tidak paham titik qabad, serah terima sebuah objek. Ya, sudah bayar nyicil, merasa sudah menjadi milik, langsung dijualkan kepada orang lain. Ternyata setelah dijualkan laku ratusan unit, pemilik lahan kita pelunasan mana? Kalau enggak ya udah tanah ditarik lagi seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti lah namanya belum serah terima, belum ada perpindahan ke kepemilikan. Nah ini ya, mohon diperhatikan dalam jual beli itu ada unsur qabad, ya ada titik serah terima. Kalau sudah serah terima, baru boleh kita menjualnya kepada pihak lain, ya. Nah makanya kata Nabi tadi, ya wala yabi'u hatta yaqbidahu, janganlah kalian jual sebelum kalian lakukan serah terima. Nah, ini hal yang penting, ya yang harus kita perhatikan. Kemudian hadis yang berikutnya, nah ini diantara larangan jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, ya bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, yaitu al-bai' ala bai' akhihi, menjual di atas jualan saudaranya. Nah ini nggak boleh, ya. Hadis dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah kalian menjual, ya di atas jualan saudaranya. Kemudian hadis yang lain dari Abu Hurairah, beliau bersabda, la yasumil muslim ala saumi akhihi, janganlah seorang muslim menawar di atas tawaran saudaranya, ya. Wala ba'sa bidzalika fi bai'il muzayadah idza kana yuridu syira', kecuali dalam hal lelang, ya kalau dalam hal lelang boleh itu orang saling nawar, saya beli sekian, ya saya beli lebih mahal, saya beli sekian, itu kalau dalam lelang boleh. Tapi kalau dalam jual beli reguler, ya jual beli biasa tidak boleh. Ketika ada orang yang sudah nawar, ya maka penjual lain jangan masuk, ya kecuali mereka sudah selesai tawar menawar. Ini termasuk di dalam jual beli jasa, ya jual beli jasa yang sering kita lalaikan itu jual beli jasa, ya. Kadang ada orang sudah kontrak di perusahaan lain, ya kita tawarin lagi, ya gitu, Mas daripada kerja di situ kamu kerja rodi, ya gaji murah, mending kerja sama saya aja, gaji lebih mahal, kerjaan manusiawi. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Itu namanya takbir, ya merusak, mempengaruhi orang untuk merusak akad dengan pihak lain, sama dosanya seperti pelakor, ya seperti pelakor, dosa besar, ya jadi merusak, mencoba mempengaruhi orang lain untuk merusak akad dengan pihak sebelumnya, ya ada suami istri sudah berakad nikah, dipengaruhi biar cerai, sama ada pegawai sudah kontrak sama satu perusahaan, dipengaruhi biar dia resign. Nah ini nggak boleh, ya sama nggak boleh kita menjual, itu namanya termasuk menjual di atas jualan saudaranya, ya. Jadi kita mempengaruhi karyawan yang sudah kontrak dengan perusahaan lain agar dia pindah dan resign, ya bekerja kepada kita atau kepada perusahaan lain. Ini termasuk hal yang tidak dibolehkan. Atau sebaliknya,
membeli di atas belian saudaranya, ya. Termasuk sebaliknya dari sisi karyawan, dia sudah kontrak, sudah jual jasanya ke satu perusahaan, ya, dia melamar ke tempat lain, ya, tanpa izin dari perusahaan sebelumnya. Nah, ini juga tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi kalau dia sudah jual ke satu tempat dan sudah ada kontrak, ya, sudah ada kontrak sekian bulan atau sekian tahun, maka nggak boleh dia melamar ke tempat lain kecuali dia sudah izin. Seperti itu. Kemudian bentuk jual beli yang dilarang yang kelima yaitu bai'ul 'ainah. Jual beli 'ainah. Apa itu jual beli 'ainah? Wa huwa an yabi'a syai'an min ghairihi bi thamanin mu'ajjalin yusalimahu ila al-mushtari thumma yashtariyahu qabla qabdi samani bi samanin naqdi aqalla min dhalika al-qadri. Ya, sudah masuk waktu syuruk. Ya, sedikit lagi ya kita mensyarat apa itu bai'ul 'ainah. Bai'ul 'ainah ini termasuk jual beli jahiliyah. Ya, jual beli zaman dahulu. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Iza tabayatum bil 'ainah." Kalau kalian masyarakat sudah biasa melakukan jual beli 'ainah, wa akhadtum adnabal baqar, dan senang memegang buntut sapi, ya, senang memegang ekor sapi, wa raditum bizari, dan kamu ridho, ya, lebih senang bercocok tanam, ya, lebih senang nyari cuan, ya, wa taraktumul jihad, dan ketimbang berjihad, meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dullan, maka Allah akan menimpakan bencana, ya, bencana kepada kalian, ya, la yanzi'uhu hatta yarji'u ila dinikum, dan Allah tidak akan mengangkat bencana itu, ya, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah, ini jadi ancaman bai'ul 'ainah itu berat, ya, bahkan diancam akan mendapatkan bencana, ya, termasuk jenis jual beli terlarang yang mendatangkan bencana. Nah, apa itu bai'ul 'ainah? Yaitu di sini dijelaskan seseorang menjual, ya, kepada orang lain barang, ya, dengan harga tunai. Alergi saya. Nah, kemudian dibeli kembali, ya, barang yang belum ini, ya, dibeli kembali dengan harga kredit, ya, dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini salah satu bentuk jual beli 'ainah. Nah, ada nggak kira-kira orang yang melakukan di sini? Kita punya barang, kita jual ke orang dengan harga tunai, kita dapat uang cash. Kita beli lagi barang yang tadi dengan harga kredit, dengan tentu saja dengan lebih mahal kalau kredit, ya. Ada nggak seperti ini? Banyak, ya. Justru ini yang namanya di zaman sekarang itu istilah kerennya refinancing. Nah, kita punya rumah, punya aset tanah, disekolahin, ya, disekolahin, butuh duit, ya, butuh duit. Kita jual kepada orang atau kepada bank, ya, secara tunai, dapat kita duit. Kemudian kita ngeredit lagi ke orang tersebut atau kepada bank seharga kredit dengan harga yang lebih mahal. Nah, ini jual beli 'ainah. Ini jual beli 'ainah. Apa itu? Itu rekayasa riba. Sebetulnya dia tidak pengen jual rumah, cuma pengen dapat utang, ya, cuma pengen dapat utang. Gitu. Jadi jual belinya terjadi dua transaksi jual beli dari satu pihak yang sama, si fulan dan si fulan. Barangnya itu aja, tapi dua kali terjadi transaksi jual beli. Dia jual cash, dibeli lagi dengan harga kredit, ya. Jadi cuma pertukaran uang. Ya, jadi bai'ul 'ainah adalah termasuk kategori riba, ya, kategori riba berkamuflase atau berkedok jual beli. Nah, itu namanya bai'ul 'ainah. Nah, nanti insya Allah kita di pertemuan selanjutnya kita lebih menjelaskan lagi, ya, bentuk-bentuk bai'ul 'ainah, jual beli 'ainah di zaman sekarang, yaitu apa saja. Insya Allah pada pertemuan yang selanjutnya. Baik, saya kira cukup sampai di sini dulu, ya, kan sudah masuk waktu syuruk. Kita tutup dan doa dan kalimat majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.